Artinya fasilitas publik di kita sangat minim, sangat minim. Padahal GBK ini adalah paru-paru ibu kota, tempat orang melting pot lah, tempat orang bertemu, tempat orang olahraga. Tetapi itu seringkali terganggu oleh acara-acara. Karena GBK Istora ini juga jadi bahasa kasarnya kayaknya lebih nomor satu nyari duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini hari Rabu nih, besok Kamis. Iya dong. Besoknya lagi Jumat. Jumat. Ada kita kedatangan tamu agung, Paus di GBK. Tidak ada masalah, kita sambut dengan baik, kita sambut dengan terhormat. Namanya juga tamu agung, pemimpin negara, pemimpin umat sekaligus, umat Katolik. Cuman yang dari dulu nih, kalau kita mikir untuk acara-acara gede itu selalu pakai GBK. Artinya negara ini tuh kekurangan lahan. GBK lagi. Untuk acara band GBK lagi. Acara festival GBK lagi. Yang lebih kocak lagi untuk foto prewedding pun GBK. Artinya fasilitas publik di kita sangat minim, sangat minim. Padahal GBK ini adalah paru-paru ibu kota, tempat orang melting pot lah, tempat orang bertemu, tempat orang olahraga. Tetapi itu seringkali terganggu oleh acara-acara. Karena GBK Istora ini juga jadi bahasa kasarnya kayaknya lebih nomor satu nyari duit daripada dan menjadi fasilitas publik. Bukan begitu Pak Dadi? Wah, setuju banget itu. Jadi gue kan salah satu lu anggota GBK People tuh. Iya, gue nih salah satu anggota GBK People. Yang gue pikir tadinya kita nih kalau misalnya lagi olahraga, keganggu banget. Ada tenda, ada apa, itu ngeganggu banget. Bahkan kalau event-event besar itu ditutup. Sehingga menghambat. Padahal fungsi dari sarana kompleks olahraga ini kan untuk melepaskan publik, masyarakat, warganya kan. Yang penat, yang stres, yang apapun. Selain itu yang kedua juga ini bagian dari kesehatan. Benar. Jadi warga yang sehat, warga yang secara psikisnya bagus, kan itu harusnya kan. Benar. Teman persoalannya seringkali itu ini kayaknya seolah-olah warga ini selalu harus ngalah. Nomor 2 lah ya. Nomor 2. Selalu diinikannya dengan kapital nih, ke bisnis nih. Nyari duit. Terus gimana dong kebijakannya pemerintahnya apa sih? Mau ngebangun manusianya atau mau nyari duit aja? Lu mau sakit mau apa terserah lu. Yang penting ini gue cari duit. Karena nggak ada kali di pemerintah itu misalkan ya Istora lah ya. Selalu kan ukurannya itu adalah duit keluar berapa, duit masuk berapa. Itu dianggap keberhasilan. Tidak ada tolok ukur berapa masyarakat sehat, berapa jumlah yang datang ke sini berolahraga dan sebagainya. Nggak ada tuh ukuran itu. Ya kan ini mungkin pendapatan yang bukan pajak kan? Ya. Yang PNBP. Nah, semestinya yang kayak begini ini mengutamakan publik lah, menurut gua. Warga. Pemerintah itu membuat fasilitas ini sebenarnya untuk olahraga. Yang kan tolok ukur di pemerintah keberhasilannya direksi Istora ini berarti bukan uang dong? Bukan dong. Karena ini memang istilahnya kalau misalnya di pos APBN atau APBD ini adalah dana yang memang harus dikeluarkan, dana rutin misalnya maintenance ya. Dan itu yang harus dikeluarkan yang memang untuk fasilitas umum warga gitu. Nah, coba lu bayangin ya, di Stadion Madianya nih. Itu stadion atletik satu-satunya tuh. Tapi seringkali itu dijadiin tempat festival musik, pameran apa.
event-event apa. Lah, lu bayangin gimana kita mau menghasilkan atlet hebat. keren. Karena dia mau latihan nggak bisa. Ya. Jadi menurut gua ini harus clear nih pemerintah ini maunya apa gitu. Dan jangan selalu berpikir bahwa duit. Ini larinya oligarki kan. Ya, larinya kita lebih mengutamakan soal kapitalis. Dan ini tidak mendidik dan tidak menyehatkan warganya. Benar. Jadi menurut gua kayaknya harus ada yang apa ya? Artinya di pemerintah juga tolok ukur keberhasilan pengurus ya, direksi. Bukan lagi uang nomor satu. Iya kan? Betul. Artinya sukses atau tidaknya tidak lagi di situ. Betul. GBK buat apa nih? Misalkan buat fasilitas publik. Berarti tolok ukurnya kualitatif. Menurut gua harus seperti itu. Jadi memang itulah yang harus dibangun oleh pemerintah, dan termasuk misalnya di manajemen GBK ini tolok ukurnya bukan persoalan income. Kayaknya itu DPR dorong, suruh ngomong. Iya, ya DPR memang yang harusnya bersuara ya, karena dia wakil kita. Kita nyoblos, kita minta dia memperjuangkan. Mau nggak kira-kira DPR? DPR-nya mau nggak? Nah, itulah kalau kita bicara DPR kan susah juga itu. Iya. Gimana caranya mereka itu harusnya lebih berani vokal, lebih kritis, ini kan lebih memperjuangkan. Di bawah Setnek ya? Ini di bawah Setnek. Karena ini lahannya jual lahan Setnek ini. Termasuk misalnya kalau nggak salah ya itu termasuk Hotel Sultan. Iya, yang kemarin masalah ya. Iya. Nah, yang lain adalah menurut gua memang pemerintah harusnya memikirkan juga membangun sebuah kompleks yang memang itu untuk festival ya. Untuk festival, untuk apapun ya. Untuk kebutuhan event-event besar ya. Lu bayangin misalnya ada peristiwa, masih ingat nggak tuh yang rame tuh? Apa tuh? Yang Tom Hai. Oh iya, yang celebration kan? Celebration di lapangan. Di lapangan tiba-tiba besot-besot. Itu kan salah satu karena itu sering dipakai oleh event sehingga rumputnya pertumbuhannya terganggu gitu. Di kita itu udah Jakarta ya, yang gua tahu. Tidak ada tempat, yang pasti itu tidak ada tempat konser. Yang standarnya internasional ya. Betul. Pasti pakainya GBK. Iya. Tapi aneh juga sih, Le. Sebenarnya ada ya, kayak misalnya di pasar baru. Di sana kan ada gedung Pola kalau nggak salah. Ya. Itu akustiknya keren. Untuk musik dan sebagainya. Ya mungkin karena kapasitasnya kecil, jadi jarang dimanfaatkan itu. Iya. Konser-konser musik malah nggak pernah pakai sana tuh. Karena kecil kan. Tapi kadang-kadang kalau nggak tahu ya kapasitas berapa, tapi kayak misalnya musisi kita ada Afgan, ada apa yang dia nggak membutuhkan, atau Anggun misalnya kemarin. Kalau kenapa nggak pakai sana, kan kenapa di hotel? jadi mahal. Kalau kapasitas sedikit, ngejual tiketnya jadi mahal. Belum akses kayak parkir. Ya intinya berarti kan harus ada evaluasi ya. Evaluasi tentang gedung-gedung atau pusat-pusat untuk entertainment ya. Ya. Dievaluasi di Jakarta ini seperti apa? Hollywood. Kayak Hollywood misalnya. Bikin film atau apa, dan itu kan bisa juga jadi tempat wisata. Oh iya dong. Hollywood tempat wisata. Bisa ada interaksi dengan pelaku, artinya aktor-aktor, artis-artis atau apa. Jadi ada di kita. Nah itu dia tuh, kayaknya Jakarta sebagai kota megapolitan yang sekarang udah megapolitan ya, harusnya punya tuh. Ini calon-calon gubernur yang sekarang nih, jangan mimpi kayak kemarin misalnya tiba-tiba kan muncul bahwa stasiun nanti akan dibangun gedung apartemen. Nggak usah mimpi itu dulu lah. Benar. Menurut gue ambil yang kayak gini dulu lah. Atau kedua misalnya kayak rumah-rumah kumuh, rumah ganggang sempit atau yang terpadat di dunia itu yang Tambora ya kalau nggak salah. Itu gimana caranya itu, hanya berapa
kilometer atau berapa meter dari istana negara atau di gedung-gedung pencakar langit, tapi tiba-tiba ketika kita melongok ke samping Kumuh. kumuh. Public trans kalau gua tuh. Public transportasi itu integrasinya di kita beresin dulu deh. Ya. Public transportasi kan integrasi nih. Trotoar. Ya. Dan nggak usah ngomong bangun lah, kalau Jakarta tuh nggak butuh bangun kalau buat gua. Kemarin Ridwan Kamil ngomong menjadikan Priok Dubai, ya nggak usah jauh-jauh dah gua bilang. Udah public transportasi aja, trotoar benerin deh supaya orang mau pergi jalan kaki tidak males, orang naik kendaraan umum tidak males. Udah itu aja. Ya, jadi intinya sebenarnya mungkin ini konsepnya tuh jangan mengganggu atau ngasih gula-gula untuk masyarakat Jakarta dengan kaitannya dengan gedung-gedung, bangun-bangun yang kayak wah. Cukup. Tetapi menurut gua adalah gimana membangun manusianya deh. Nah, itu. Bangun manusianya. Tadi ketemu di jalan aja ngelihat orang lu kayak mau makan orang gitu. Iya. Senyum gitu kan, enak kayak gua ya, kayak lu gitu. Ini nggak punya bini lu. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?